sholat itu semua, kita sambil ngebayangin, Masya Allah, Allah kok mau ya deket sama kita? Pernah nggak ada yang berpikir begitu? Allah kok mau deket sama kita? Kita yang banyak dosanya ini, kita yang banyak kekurangannya ini, kita yang banyak keterbatasannya ini. Bisa dibilang dosa yang gak kehitung jumlahnya, bilangannya begitu banyak. Kok Allah mau ya deket sama kita? Kok mau? Menjadi pertanyaan, kok mau deket sama kita? Allah kok izinin ya kita sujud menghadap kepadanya? Di antara orang-orang yang sama Allah dibikin berat, gak usah sujud, mau sujud males, mau sholat males, mau ngerjain ibadah males. Tapi kok bisa Allah mau pilih kita untuk apa? Untuk mau mengerjakan sujud di hadapannya. Berarti waktu sujud yang dirasain apa? Rasain momen kedekatan kita antara hamba dengan Tuhannya. Momennya kita seorang hamba dengan penciptanya. Itu momen lagi sedang deket-deketnya, jangan disia-siain kesempatannya. Nikmatin, rasain, selamin. Begitu ibu bangun, duduk di antara dua sujud, ibu baca doa. Doanya apa, Bu? Rabbighfirli, ya Allah ampunin dosa-dosaku. Coba lihat, warhamni, ya Allah tolong sayangi aku, rahmati aku. Wajburni, ya Allah tolong ganti, tambal semua kesedihan, semua perasaan ketidaknyamanan yang kita rasa dalam hidup nih, Bu. Itu ada, Bu, doanya semua dalam sholat. Kita minta sama Allah, wajburni ya Allah, warzuqni. Terus itu kita minta apa lagi? Rizki. Mau itu rezeki zahir, rezeki batin. Ibu ngerasa ibu itu kekurangan rezeki yang mana? Mintanya sama siapa? Jangan pergi kemana-mana, udah minta sama Allah aja. Dan ternyata di dalam untayan doa kita saat kita mengerjakan sholat, kita lagi minta wajburni warzuqni, ya Allah tolong anugerahkan aku rezeki. Wahdini, tolong tuntun aku dan bimbing aku ya Allah. Tahu betul, karena kita nih manusia kadang-kadang suka apa? Suka ngerasa paling pintar, paling tahu jalan menuju surga. Kalau bukan tuntunan Allah, bimbingan Allah, nggak tahu, mungkin kita udah salah jalan kemana-mana. Tapi kita minta tuntunan Allah, ya Allah tuntun, tolong bimbing. Wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Selamatin aku ya Allah, jagain aku ya Allah, dan maafkan aku ya Allah. Itu duduk di antara dua sujud. Berapa banyak kalau kita ingat-ingat, saya kalau duduk di antara dua sujud saya ekspres apa ya? Coba kita kalau duduk di antara dua sujud saya ekspres apa ya, Bu ya? Begitu bangun dari sujud kita, subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi, nggak sempet nginget momen kebersamaan. Kita udah keburu-buru bangun. Begitu bangun kita baca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bangun lagi. Kalau bacanya cepet begitu, tapi ibu masih bisa fahami satu-satu artinya, masih bisa meresapi, masih bisa menyelami, saya mah kagak masalah. Tapi seumpamanya nggak bisa, karena dengan kecepatan tapi menghilangkan kekhusyuan, ngapain yang kita kejar cepetnya lalu hilang khusyuknya gitu. Karena mau ngejar cepet-cepet, kata orang bilang, kalau kita bahagia mau cepet apa mau lama? Durasi waktunya pengen lama apa pengen cepat? Kalau kita ngerasain nikmat pengen lama apa pengen cepet? Nah, kuncinya ada dalam sholat. Siapa yang sholatnya itu
bisa dijaga, dipelihara dengan maksimal, sempurna, insya Allah semua bahagia, nikmat yang dia terima maksimal, sempurna, dan tahan lama. Tapi kalau dalam ibadah sholatnya aja dia kepengen cepet, coba kalau senang pengen cepet hilang apa enggak? Enggak mau. Kenapa sholat pengen cepet selesai? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kenapa giliran kita sholat kita pengen cepat selesai? Ini salah satu yang perlu sama-sama kita renungin. Baru dari perkara sholat aja, tetapi banyak mungkin dari kita lengah untuk peduli tentang kepentingan dari khusyuknya dalam sholat. Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, begitu kita ngerasain nikmatnya sujud, nikmatnya ruku, nikmatnya duduk di antara dua sujud, rasain lagi Bu, nikmatnya apa? Nikmatnya berdoa. Karena kalau ditanya as-shalah wa doa, ibu tanya sholat itu isinya apa? Doa. Kalau ibu lihat arti apa yang ada di dalam sholat, itu semua doa. Terus kalau doa ibu berasa apa? Lagi doa tuh rasanya apa Bu? Kayak kita makan nih Bu. Ibu ngerasain manis, asin, asem, ada rasa kan? Ujungnya kenyang. Itu ujung. Nggak ada orang lagi makan sambil kenyang. Yang ada orang makan sambil merasakan rasa makanannya. Sekarang orang doa. Kalau lagi doa rasanya apa? Ada yang pernah nggak mikir doa, rasa doa saya apa ya? Yang dia rasa dalam doanya apa? Doa lagi minta sama Allah. Ulama lagi nih yang ngajarin sama kita. Rasa di dalam berdoa itu adalah saat kita itu betul-betul merasa tempat kita berkeluh kesah adalah Dia. Tempat kita berkeluh kesah adalah Dia. Rasanya nggak ada yang tahu rahasia kita melebihi Dia. Rasanya nggak ada yang paling kenal siapa kita melebihi Dia. Saat kita berdoa, kita menuangkan semua harapan kita, keinginan kita, kemauan kita, tapi kita jangan lupa kenapa kita bisa minta seleluasa itu kepadanya. Karena kita paling tahu Dialah Allah yang paling tahu tentang kita. Makanya doanya Imam Haddad ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di antara doanya, Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kunnana haitsu kunna. Ya alima sirri minna, Dia zat yang tahu apa rahasia yang ada di hati kita. Ibu kenal siapa orang yang paling dekat sama kita? Dia nggak bakal tahu Bu rahasia apa yang ada di hati kita. Tapi Allah saat kita meminta, bahkan apa yang kita minta dengan ucapan, dengan apa yang ada dari keinginan yang ada di hati kita, Allah juga tahu semua itu. Ibu bayangin, sampai ada ulama nih Bu, kalau berdoa cuman ngomong gini doang, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, cuman Ya Rabb, Ya Rabb. Kata temannya, doanya mana? Kok nggak ada doanya? Dia lebih tahu apa yang saya mau. Dia lebih tahu apa yang ada di hati saya. Walaupun ulama bilang, kalau kamu utarakan permintaanmu, harapanmu, keinginanmu, semua keluh kesahmu, Allah lebih suka itu semua. Allah lebih senang